Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat dan juga semangat. Oke, ya. Untuk pertemuan kali ini ya, mungkin pertemuan yang kemarin kita sudah perkenalan ya. Ada yang melalui Google Meet, mungkin ada yang langsung perkenalannya, terus juga ada yang dari komen-komen dari classroomnya juga. Nah, untuk hari ini ya saya akan menyampaikan materi ya. Mungkin untuk kelas 8 ini saya akan mengajar untuk bahasa Indonesia. Kemudian materinya itu banyak ya, karena mungkin untuk kelas 8 sendiri itu ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang apa? Ya nggak tahu Pak kalau belum dikasih tahu. Iya sorry. Maaf. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang berita ya. Kalau kalian sudah nonton TV mungkin kalian tahu ya, berita tentang kematian, berita tentang kebakaran, berita tentang bencana alam dan juga sosial gitu. Nah, mungkin kalau yang sering buka internet ya, mungkin kalian tahu ya berita-berita yang terbaru, mungkin di detik.com, mungkin di news, mungkin di YouTube juga sering ya, trending topiknya itu masuk ke dalam berita. Nah, untuk kali ini kalian bisa menggunakan buku panduan ini nih, buku bahasa Indonesia revisi 2017 ya. Mungkin yang minggu kemarin sudah saya bagi melalui Classroom. Silakan di-download ya. Jangan cuma di screenshot, tapi di-download biar kalian belajarnya lebih mudah gitu. Mungkin nanti akan dibagikan bukunya melalui perpustakaan, tapi mungkin menunggu gitu. Daripada menunggu, sudah saya bagikan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai berita ya. Berita sendiri itu banyak macamnya. Kalau di sini di buku ini ya, di buku bahasa Indonesia revisi 2017, pertama kita akan menentukan unsur-unsur berita ya, unsur-unsur berita. Jadi dalam materi kali ini itu ada beberapa unsur-unsur berita ya, menentukan unsur berita. Biasanya kalau unsur itu berarti kan yang ada di dalam berita sendiri ya. Jadi kalau unsur berita itu ada yang namanya 5W plus 1H ya. 5H mungkin bukan itu. 5W, woi, bukan itu juga gitu. Jadi dalam berita itu ada 5W plus 1H ya. Yang pertama itu ada what ya, atau what ya. Mungkin kalau tulisannya what ya, bacanya apa gitu. Kemudian ya, siapa ya. Terus yang ketiga ada where, di mana. Nangendi. Kemudian ada when ya, kapan. Kemudian ada why, mengapa ya, kenapa. Kemudian ada how, bagaimana, kepriwe ya bahasa Jawane gitu. Kemudian ada di sini biasa dikenal dengan adsimba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Itu unsur-unsur berita. Jadi kalau ada berita di internet, kalau ada berita di TV, pasti itu ada unsur-unsurnya ya, unsur-unsur berita di dalamnya. Kalau nggak ada unsur 5W plus 1H-nya, berarti itu bukan berita ya. Bisa aja itu masuknya ke opini, bisa itu masuk ke hoax ya. Jadi ke dalam berita sendiri itu banyak juga ada yang faktual, aktual ya. Kamu juga harus lebih teliti lagi. Kemudian yang kedua setelah kalian sudah menentukan unsur-unsurnya, sekarang kita akan meringkas dan menyimpulkan berita ya. Nah, jadi dalam berita sendiri itu ada yang namanya meringkas dan menyimpulkan berita. Yang pertama ya, meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar ya. Jadi setelah kalian membaca dan juga mendengar, nanti kalian akan meringkas pokok-pokok isinya. Nah, kemudian yang kedua itu ada menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Jadi setelah kalian meringkasnya ya, dari awal sampai akhir, kalian menyimpulkan kira-kira berita itu tentang apa gitu.
Kemudian yang ketiga, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar ya. Jadi setelah kalian membaca dan mendengarkan, kalian tinggal menanggapinya gitu. Contohnya dalam meringkas berita ya. Di sini akan dijelaskan. Contohnya itu pada halaman 6 ya, pada halaman 6 di buku bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian bisa melihatnya sendiri gitu. Kemudian sudah meringkas beritanya, kemudian kalian menyimpulkan ya. Untuk menyimpulkannya, kalian harus tahu ya mengenai unsur-unsurnya. Jadi kalau yang tadi meringkas ya, kalau meringkas itu kalian harus membacanya dari awal sampai akhir ya. Kalau meringkas yang pertama itu meringkas pokok-pokok isinya. Kemudian kalau yang kedua menyimpulkan pokok-pokok isinya. Yang ketiga memberikan tanggapan terhadap beritanya. Kalau yang menyimpulkan isi berita, kalian harus tahu mengenai unsur-unsur beritanya, yaitu 5W plus 1H ya. Yaitu ada adik Simba. Kemudian setelah kalian sudah tahu unsur-unsurnya, kalian tinggal menyimpulkan ya. Jadi disimpulkan, oh kira-kira tadi mengenai unsur-unsurnya apa aja, kemudian kalian simpulkan gitu. Kemudian yang ketiga ya, tanggapan terhadap isi berita ya. Jadi setelah kalian sudah membacanya, kalian tinggal menanggapinya. Kemudian di sini ada aspek-aspek tanggapan terhadap beritanya ya. Yang pertama isi ya, isi atau struktur beritanya. Kemudian ada bahasa beritanya. Kalau isi atau mungkin struktur beritanya itu ada yang namanya kebenaran dan juga ada kelengkapan. Nanti kalian bisa ngecek sendiri, bisa melihat sendiri di halaman 10 ya. Kemudian ada bahasa berita. Biasanya bahasa berita yang digunakan itu penggunaan kalimatnya ya. Kalimatnya itu berdasarkan apa gitu. Kemudian ada pilihan katanya atau diksinya gitu. Jadi biasanya kalau bahasa berita itu ada bahasa yang faktual ya, berdasarkan faktanya. Kemudian ada pilihan katanya, diksinya gitu. Jadi itu ya mengenai berita. Kemudian nanti mungkin kalian akan dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai beritanya. Karena tadi kita sudah belajar mengenai unsur berita ya. Apa aja tadi unsur beritanya? 5W 5W plus 1H ya. Entah itu apa ya, atau what, kemudian ada who, siapa, kemudian ada where, di mana, kemudian ada when, kapan, kemudian ada why, mengapa, ke 1H ya, how, bagaimana. Kemudian ringkasannya ya, untuk meringkasnya yang pertama itu kalian meringkas pokok-pokok isi beritanya. Yang kedua kalian menyimpulkan pokok-pokok isi beritanya. Yang ketiga kalian memberikan tanggapan terhadap beritanya ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini cukup di sini aja dulu. Nanti kamu tambah pusing kalau dijelaskan lebih lama lagi gitu. Intinya di unsur-unsur berita, kemudian ada ringkasan berita. Oke, sekian dari saya. Mungkin kita akan bertemu di video berikutnya atau mungkin di pertemuan berikutnya mengenai berita ya. Sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.